Bapa di dalam surga, berkenan kiranya Tuhan menasehati kami. Berbicaralah Bapa, melalui kebenaran firman-Mu dan kuat kuasa Roh Kudus, menjamah hati kami semua, memulihkan keadaan kami, membongkar setiap pangkalan dosa di dalam diri kami, dan kami dimerdekakan oleh kuasa-Mu. Berkenan Tuhan menyertai kami di sini. Berkenan Tuhan hadirkan kuasa-Mu di sini. Berkenan pribadi Tuhan hadir di sini. Berkenan Tuhan melepaskan setiap rantai dan ikatan yang membelenggu kami. Aku memohon Bapa di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Juru Selamat kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat siang, shalom. Bapak Ibu, pernahkah saudara merasa lelah, tetapi bukan karena kerja keras? Pernahkah saudara merasa tubuh sakit, hati gelisah, kehilangan nafsu makan, jiwa terasa hampa, kering? Tetapi ketika diperiksa ke dokter, semuanya nampak normal. Tidak ada masalah dengan fisik kita. Pernahkah saudara merasa jauh dari Tuhan? Ada kekeringan di hati saudara. Ke gereja terasa hampa. Saat berdoa, Tuhan terasa jauh. Saudara merasa kerohanian saudara kering. Bahkan saudara kehilangan damai sejahtera. Saudara kehilangan sukacita. Saudara pindah-pindah gereja juga tidak mendapatkan sukacita, tidak mendapatkan damai sejahtera. Hati saudara tetap hampa, hati saudara tetap kering. Saya menemukan orang-orang yang sudah berkelana dari gereja satu ke gereja satunya. Dari gereja yang satunya ini lalu pindah ke gereja yang lain. Di gereja ini merasa tidak puas. Di gereja ini dia kritik banyak gereja tersebut. Di gereja lain dia juga merasa tidak diberkati. Yang menjadi masalah adalah gerejanya atau dirinya. Memang tidak ada yang sempurna. Gereja itu bengkel, termasuk pendetanya ini montir yang masih harus terus belajar. Tapi ketika kita kemudian kehilangan damai sejahtera dimanapun, di gereja manapun, dan saudara merasa hambar, masalah bukan ada pada gerejanya. Masalah ada pada saudara sendiri. Dan saya menemukan ternyata Bapak Ibu, dari sederet persoalan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, masalah terbesar bukan pada tubuh kita. Bukan karena ada gangguan organ-organ tubuh kita. Tetapi sesungguhnya karena hati kita penuh dengan dosa tersembunyi. Hati kita penuh dengan dosa tersembunyi. Seperti penyakit kanker Bapak Ibu. Seperti penyakit kanker kecil awalnya, tidak terlihat. Bahkan dari luar kelihatan biasa saja. Tetapi perlahan-lahan kanker itu akan memakan kesehatan fisik kita, merusak ketenangan jiwa kita,
dan mengeringkan kehidupan kerohanian kita. Baik kanker fisik maupun kanker jiwa kita. Lama-lama mengeringkan kehidupan rohani kita. Seorang tokoh besar, seorang penulis novel, yaitu Leo Tolstoy. Novel terkenalnya adalah yang bertajuk War and Peace. War and Peace. Dia pernah hidup dalam masa jaya dan ketenaran yang luar biasa. Namun di puncak keberhasilannya, ia mengalami depresi besar. Mengalami depresi. Dia merasa hidupnya kosong, hidupnya hampa. Bahkan satu kali dia pernah berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Saudara tahu apa penyebabnya? Dari autobiografi yang ditulisnya bertajuk A Confession, Tolstoy mengakui bahwa di balik semua keberhasilannya, ia hidup dalam dosa yang disembunyikan. Ada dosa yang disembunyikan. Ada kesombongan, ada hawa nafsu, ada keinginan-keinginan duniawi yang tidak pernah dia akui kepada Tuhan. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu perhatikan. Kita mengenal seorang raja yang bernama Saul. Saul itu orang yang dipilih oleh Allah. Diurapi, diberi kedudukan tinggi. Saudara tahu apa yang menghancurkan kehidupan Saul? Bukan karena kalah perang. Bukan. Bukan karena musuh dari luar. Bukan. Saul hancur karena ada dosa tersembunyi di dalam hidupnya. Perhatikan Bapak Ibu. Saul hancur bukan karena peperangan. Saul hancur bukan karena musuh dari luar. Tetapi Saul hancur. Karirnya hancur. Hidupnya hancur. Itu karena ada dosa yang tersembunyi. Yang belum diselesaikan. Yang belum diakui kepada Elohim Yahweh. Dan akhir hidup Saul tragis. Tragis. Saul kehilangan segala-galanya. Saul kehilangan kekuasaan. Saul kehilangan kedudukan. Dan Saul bunuh diri. Ada kekeringan di dalam jiwanya. Ada kehampaan dalam jiwanya. Dia mencari pertolongan kepada Nabi Samuel. Kiranya bisa menjadi penghubung antara dirinya dengan Elohim Yahweh. Tapi hari itu tidak ada. Elohim Yahweh tidak bicara. Dia benar-benar ditinggalkan. Jadi pelajaran besar yang kita dapatkan dari dua tokoh yang saya sampaikan, Leo Tolstoy dan Saul. Yang pertama, dosa tersembunyi membawa kehancuran yang sangat cepat dalam hidup kita. Yang kedua, dosa tersembunyi bukan saja menghancurkan fisik kita, juga menghancurkan jiwa kita. Dan bahkan membawa kita ke api kekal. Jadi seperti Saul, banyak orang yang hari ini nampak dari luar kelihatan baik-baik saja. Tetapi hati mereka mulai hancur. Kesehatan mereka mulai secara perlahan-lahan terganggu. Oleh sebab itu, jika ada dosa tersembunyi, segera dibereskan. Segera dibereskan. Hari ini Tuhan ingin agar setiap kita sembuh dari dosa tersembunyi ini, Bapak Ibu. Hari ini Tuhan menginginkan kita sembuh dari dosa tersembunyi ini, Bapak Ibu. Tuhan mau kita dipulihkan total. Tubuh, jiwa, dan roh. Melalui apa? Pengakuan.
dan pengampunan dari Tuhan. Kalau saudara mendengarkan kebenaran ini Bapak Ibu, berarti Allah, Elohim Yahweh tidak menginginkan saudara terus-menerus hidup dalam penderitaan. Hari ini ada jalan keluar. Saudara datang kepada Bapa Yahweh. Tuhan Yesus akan membasuh saudara dengan darahnya dan memulihkan saudara. Lalu saudara pulang dengan membawa kelegaan, kesembuhan, dan sukacita. Tapi semuanya dimulai dari langkah berani saudara untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ini langkah awal Bapak Ibu. Langkah berani yang saudara harus lakukan. Mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita melihat, mari membuka Alkitab kita dalam Mazmur 32. Kita membaca dari ayat 3 dan ayat yang kelima. Secara keseluruhan Bapak Ibu, Mazmur 32 ini berbicara tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Kita baca mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Coba kita cek 3 ayat ini Bapak Ibu ya. Pada ayat yang ketiga, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Selama aku berdiam diri. Apa yang dimaksud dari kalimat ini? Kalau kita melihat dari terjemahan aslinya, dikatakan kata berdiam diri ini mengandung satu makna yang penting Bapak Ibu. Yaitu dari kata hekrasti. Hekrasti. Yaitu aku berdiam diri. Kata ini mengandung makna menyembunyikan. Menyembunyikan. Jadi selama aku menyembunyikan, sebetulnya begitu. Selama aku menyembunyikan, jadi berdiam diri di sini artinya selama ada yang disembunyikan. Apa yang disembunyikan? Dosa. Selama ada yang kusembunyikan, yang dimaksud Daud adalah dosa. Maka dia mengalami penderitaan fisik dan batin. Itu sebabnya dikatakan tulang-tulangku menjadi lesu. Tulang-tulangku menjadi lesu. Tulang-tulangku menjadi rapuh. Balu atsamai. Balu atsamai. Tulang-tulangku menjadi rapuh. Ini menggambarkan apa? Penderitaan yang amat sangat. Sampai-sampai tubuhnya pun ikut lemah. Saudara pernah kena flu, influenza. Terasa sampai ke tulang. Menusuk. Akhirnya tubuh kita menjadi lemah. Tulang-tulangku menjadi rapuh. Ini menggambarkan penderitaan. Sampai-sampai tubuh menjadi lemah. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Mengeluh itu dari saagah, erangan. Jadi mirip kalau binatang yang sakit mengerang. Saudara pernah melihat pernah melihat kucing kesakitan? Paling sering mah kalau orang Batak melihat anjing yang kesakitan ya. Mau dipotong.
atau memang sedang. Kaing, kaing, kaing. Kesakitan yang luar biasa. Kalau saya pernah mengunjungi orang yang sakit ya. Dia bilang gini. Aduh. Pernah dengar orang? Pendeta kerap kali mengunjungi orang sakit dan bisa ketemu yang begitu. Aduh Pak Pendeta. Gitu. Sakitnya seperti itu. Termasuk dalam jiwanya. Jadi Bapak Ibu, dikatakan tadi Daud menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Dosa. Daud tahu nggak dosa yang disembunyikan? Tahu. Saya tanya Saul tahu nggak dosa yang dia sembunyikan? Sekarang Saul dulu. Saul tahu nggak dosa yang disembunyikan? Tahu nggak dosanya? Tahu. Apa dosanya? Salah satu dosa Saul apa? Saul pernah berbicara begini Bapak Ibu. Daud itu karena orang-orang bangsa Israel bernyanyi dan berkata, Daud mengalahkan musuh-musuh Allah berlaksa-laksa. Saul beribu-ribu. Berlaksa-laksa dengan beribu-ribu lebih banyak mana? Berlaksa-laksa. Saul dengar itu. Efeknya apa? Kesel. Kesimpan. Jadi apa? Iri hati. Iri hati. Dan Saul tidak pernah menyelesaikan iri hatinya di hadapan Bapa di surga. Tidak pernah diakui. Saudara pernah baca di Alkitab Saul mengakui iri hatinya? Tidak. Dan itu terus kependam. Bahkan dari tingkatan iri hati dia berusaha merencanakan membunuh yang namanya Daud itu. Dipersiapkan lembingnya. Daud main musik karena Daud pemusik. Ketika Daud lengah langsung dilemparkan lembingnya itu. Dia ahli menggunakan senjata. Tapi Daud oleh karena kasih karunia Allah belum waktunya dia dapat menghindar. Daud selamat. Daud selamat Bapak Ibu. Kenapa Saul menginginkan kematian Daud? Iri hati. Iri hati. Saudara jangan main-main dengan iri hati. Jangan main-main. Lihat tetangga sekarang bangun rumah. Kita masih udah tipe RSS. Udah 20 tahun yang lalu. Tidak dipugar-pugar, tidak direnovasi. Saudara cemburu, duit dari mana tuh? Pasti dia punya tuyul. Saudara ngomong begitu, menghakimi orang. Dia gak punya tuyul, dia punya malaikat Tuhan barangkali. Memberkati hidupnya. Saudara mikir jelek terus, makin hari makin busuk hatimu seperti Saul. Jangan pikir jelek sama orang. Kalau orang kita tahu pikir jelek kepada kita, ya sudahlah. Kadang-kadang saya tahu ada orang yang berpikir jelek kepada saya dan masih ada di tengah-tengah saya dan masih tersenyum. Bukan sekarang ya, bukan sekarang. Saudara jangan langsung nyari-nyari mana ya. Bukan. Saya kan hidup udah lama, melayani sudah lama, berorganisasi sudah lama. Jadi gembala juga dulu pernah Bapak Ibu sebelum saya di sini. Sama-sama senyum gitu kan. Di depan saya baik banget. Di belakang luar biasa baiknya Bapak Ibu. Dan saya tahu itu. Gitu ketemu salaman. Saya harus belajar untuk tidak nyimpen dendam. Kan bisa saja gitu kan. Begitu ketemu salaman monyet loh. Gitu kan. Tapi saya berusaha hati saya tetap teduh. Saya tahu senyum orang menghina saya juga saya tahu. Saya manusia Bapak Ibu bukan malaikat. Jadi orang senyum kepada saya gini. Saya ngerti Bapak Ibu. Arti senyummu itu saya ngerti. Tapi saya gak mau mempermalukan dia dan bertanya. Maksud lo senyum kayak gitu apa? Gak begitu juga. Itu namanya pendeta preman ya kan. Saya cuma ngangguk. Iya betul. Senyum. Senyumnya benar-benar begitu. Saya gak usah cerita lengkap. Nanti lama-lama tahu lagi. Gak
boleh ada dendam. Dendam juga bagian dari dosa yang tersembunyi. Kalau masih ada, akui di hadapan Tuhan. Selesaikan. Ingat Saul tuh begitu. Ada dosa yang tersembunyi. Dia biarin jadi kanker dalam hidupnya. Matinya Saul, bunuh diri dan tidak terhormat. Tidak terhormat. Saya berdoa Bapak Ibu kita semua mati secara terhormat. Di hadapan Tuhan juga kita memperoleh kemuliaan. Makanya gak salah kalau ada orang gini. Bukan telah berpulang kemana gitu. Tapi kabar duka cita Bapak Ibu telah dimuliakan Bapak Riko Silain. Nah, sebab kalau saya sebut salah satu nama nanti tersinggung lagi. Udah saya aja lah ya jadi korban ya. Tapi biasanya harusnya memang sih jemaat duluan baru pendeta. Itu harus dicatat Bapak Ibu. Biasanya jemaat duluan baru pendeta. Makasih Pak. Memang dimuliakan. Lawan kata dimuliakan berarti dipermalukan, tidak terhormat. Matinya tidak terhormat. Contohnya Saul. Kalau tidak dibereskan, oke? Coba kita lihat, nanti kita akan lihat bagaimana Raja Daud ini. Ya, bagaimana Raja Daud menyelesaikan dosa tersembunyinya. Jadi, kalau menurut para ilmuwan Bapak Ibu, menurut para ilmuwan, kalau kita lihat tadi kan tulang-tulangnya terasa rapuh. Ya, menurut para ilmuwan ini dari penelitian di Mayo Clinic menunjukkan bahwa stres yang berakar dari konflik batin, rasa bersalah yang dipendam, ini menimbulkan luka secara spiritual yang tidak tersembuhkan. Kalau secara fisik, sekali lagi, ada dosa yang disembunyikan, secara fisik akan berdampak. Misalnya, tekanan darah tinggi. Sekarang di sini ada yang tekanan darah tinggi, langsung gak berani mau ngaku Bapak Ibu. Memang tekanan darah tinggi belum tentu karena penyebabnya ada dosa yang disembunyikan. Yang belum diakui, tetapi salah satu penyebab darah tinggi ini. Tekanan darah tinggi, sakit jantung. Ada dosa yang disembunyikan, sakit jantung. Kalau saudara, misalnya saudara ya, jangan maksud saya nunjuk saudara, maksud saudara-saudara semua gitu ya. Ya, bukan salah satu dari kita. Misalnya kita korupsi. Korupsi, coba saya tanya, dakdikduk enggak? Biasa aja. Kalau belum pernah dakdikduk. Kalau sudah keseringan, duk-duk wow. Dak-dik-duk pasti. Takut luar biasa. Tapi lama-lama memang terbiasa. Tapi tetap aja ada rasa takut ketangkep KPK. Deg-degan. Bener gak sih? Ingat ya, di sini pernah sekolah rata-rata. Pernah nyontek? Ingat gak dulu waktu nyontek dak-dik-duk gak? Dak-dik-duk ya? Kalau keseringan begitu, pasti jantungnya terganggu. Benar. Di sini ada bapak-bapak yang nyimpen punya simpenan gitu. Ini bukan uang. Punya simpenan. Ya, simpedes. Simpanan masyarakat desa, Simaskot. Apa simpanan yang lain? Misalnya TTM, teman tapi mesra. HP-nya kan selalu dibikin password. Dari password ke password. Jadi udah kebuka nih, wah ada password lagi. Kenapa sampai begitu? Apakah saudara agen CIA? Bukan, ada banyak rahasia di situ. Kenapa? Takut ketahuan istri. Takut ketahuan istri-istri atau aku takut ketahuan istri? Takut ketahuan istri. Apalagi istrinya galak. Nah saudara kan dijaga dakdikduk kalau istri sudah megang HP.
mama, ntar. Nggak itu, takut ada ini nanti orang penting ya, gitu kan ya. Alasan. Padahal di situ ada pesan-pesan mesra dengan orang yang kita nggak tahu. Hati-hati. Jadi itu bikin dak-dikduk, takut orang ketahuan kan ya. Nah, seringan begitu coba di rumah dak-dikduk. Di kantor dia korupsi, di kantor dak-dikduk. Yang terserang apa? Jantung. Ini menurut penelitian dari Mayo Clinic. Lalu terganggu sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh terganggu dan juga penyakit autoimun. Autoimun. Kalau sistem kekebalan tubuh terganggu gampang sakit. Kalau autoimun justru kekebalan tubuh saudara yang nyerang saudara. Kebalikannya. Jadi intinya dosa tersembunyi membuat tubuh terganggu karena terus-menerus hidup dalam mode siaga. Kalau saudara punya HP itu lagi kondisi di pesawat, mode pesawat gitu ya. Tapi kalau mode siaga, kalau saudara ada di tempat yang susah menjangkau, susah dijangkau oleh sinyal, maka HP saudara sering gampang panas. Kenapa? Karena dia cari sinyal terus dan akibatnya baterai cepat habis, drop. Kesehatan kita juga begitu. Karena kita tegang terus, takut ketahuan, khawatir di rumah, khawatir di kantor, khawatir di mana, akhirnya kesehatan terganggu dan ini menimbulkan ketegangan saraf. Sehingga memicu penyakit jiwa. Karena jiwa saudara mengalami kelelahan, jadi drop baterainya. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu. Puji Tuhan. Nah yang kedua kita lihat ayat yang keempat. Kita baca kembali ya, silakan Ibu Sandra. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Di sana ada tangan Tuhan yang menekan. Dikatakan sebab siang malam tanganmu. Tanganmu adalah tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang menekan aku dengan berat. Kata menekan di sana tikbat. Artinya berat. Jadi menggambarkan ada tekanan dari Allah. Tekanan ilahi. Disiplin dari Allah. Yang dialami oleh Daud. Saudara, kalau ada tekanan dalam hidup saudara yang berasal dari Tuhan, mengingatkan, menegur, gak nyaman saudara, ditegur enak gak? Enggak. Diingatkan enak gak? Tidak. Ada rasa bersalah enak gak? Tapi rasa bersalah itu bagus. Sama-sama katakan rasa bersalah itu bagus. Rasa bersalah itu bagus. Rasa bersalah itu sehat. Sebab rasa bersalah itu diberikan oleh Tuhan di dalam hatimu. Bukan karena Tuhan benci saudara, bukan. Memang rasa bersalah itu bisa membuat, kalau kita baca ayat selanjutnya, menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Saudara pernah lihat tanah yang kekeringan? Biasanya retak. Jadi jiwa kita seperti tanah retak yang karena panas yang hebat, kering gak berdaya. Semangat kita menjadi turun karena ada rasa bersalah. Dan rasa bersalah yang benar yang diberikan Tuhan dalam hatimu itu sehat. Bukan karena Tuhan membenci kita. Jadi ini menggambarkan rasa bersalah itu yang belum diselesaikan, menggambarkan keadaan dosa yang belum diakui. Tuhan tekan kita, Tuhan memberi tanda. Jadi rasa bersalah itu adalah tanda dari Tuhan, tanda-tanda ketidakberesan yang harus diselesaikan. Tuhan ingin kita kembali kepada Yahweh. Tuhan ingin kita kembali kepada Bapa Yahweh.
Jadi kalau saudara ada rasa bersalah, bersyukur kepada Tuhan. Masih punya rasa bersalah. Saudara nyolong gak punya rasa bersalah. Saudara nyolong gak punya rasa bersalah. Saudara berzina gak punya rasa bersalah. Itu menandakan saudara sudah ditinggalkan Tuhan. Benar. Tuhan sudah meninggalkan saudara. Tuhan sudah tidak peduli kepada saudara. Seperti Yudas yang menjual Yesus pada akhirnya. Dia sudah tidak lagi merasa bersalah. Walaupun pada endingnya dia menyesal. Tapi sudah terjadi. Dia lempar uang itu, 30 keping uang perak tadi. Lalu dia bunuh diri. Dia mati secara tidak terhormat. Apa yang dia sembunyikan sebetulnya? Ada dosa juga yang disembunyikan oleh Yudas. Korupsi. Nyolong. Korupsi nyolong itu dosa yang tidak pernah dia akui di hadapan Tuhan Yesus. Pernah? Gak pernah. Saudara, dengar baik. Jika ada dosa-dosa tersembunyi yang tidak diakui, bukan saja saudara akan sakit, mati pun saudara tidak terhormat. Akui hari ini. Dan kalau masih ada rasa bersalah, bersyukur. Dengan rasa bersalah itu saudara tertekan. Memang Tuhan menekan saudara. Kamu salah. Kamu salah. Bertobat. Tuhan ingin saudara pulang. Tuhan ingin saudara kembali. Bukan Tuhan benci kita, bukan. Amin. Begitu rasa bersalah gak ada lagi, berarti Tuhan sudah meninggalkan saudara. Nah sekarang coba, masih ada gak rasa bersalah dalam diri kita ketika kita berbuat dosa? Masih ada gak? Masih ya? Coba kita renungkan, masih ada gak? Katakan dalam hatimu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berarti Tuhan masih ada dengan saudara. Ada di dalam hatimu. Itu tanda bahwa Tuhan menginginkan saudara kembali, kita kembali. Tanda rasa bersalah, ketidaknyamanan batin kita adalah panggilan kasih dari Bapa Yahweh agar kita bertobat. Katakan amin. Rasa bersalah, ketidaknyamanan dalam batin itu panggilan kasih dari Bapa Yahweh agar kita kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita hancur. Jadi Tuhan menekan kita bukan untuk menghukum. Tetapi sekali lagi untuk apa? Memanggil kita pulang. Coba, Elohim Yahweh menekan kita bukan untuk menghukum kita. Tetapi untuk memanggil kita pulang. Elohim Yahweh menekan kita untuk apa Bapak Ibu? Bukan untuk menghukum kita tetapi yuk kita pulang. Pulang Bapak Ibu. Pulang. Jangan biarkan ketidakberesan itu pada akhirnya membinasakan kita. Apa yang dilakukan Daud? Di ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ya. Inilah titik balik Raja Daud. Di mana Raja Daud mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, Daud sebelum mengaku kesalahannya di hadapan Tuhan itu, dia sembunyikan. Dia merasa tidak ada kenyamanan dalam hidupnya. Ada rasa bersalah. Sampai kemudian ditegur oleh Nabi Nathan yang datang kepada Daud. Dengan sebuah cerita. Ada seseorang miskin yang dombanya diambil oleh orang kaya. Gitu kan? Itu ya gak mungkin seorang ngomong kepada raja, berbicara kepada raja berkata, Daud lu punya dosa banyak lu. Gak mungkin. Jadi pakai cerita. Tapi cerita itu dipakai untuk menegur Raja Daud. Dan akhirnya Daud sadar. Siapa orang itu? Nabi Nathan. Tuanku Raja. Dia tahu kesalahannya. Memang selama ini Daud tidak merasa damai sejahtera di hatinya. Ada dosa dia sembunyikan. Dan perhatikan Daud.
Bagaimana dia kemudian punya akal gitu ya. Uria ditaruh di medan pertempuran paling depan. Tujuannya apa? Rencananya adalah supaya dia mati. Sebelumnya dia suruh pulang. Uria pulang dan tidur dengan istrimu. Uria gak mau. Kenapa? Dia prajurit setia. Bos, ini kan lagi musim berperang. Masa saya tidur-tiduran sama istri? Gak bisa bos. Jadi ngapain dia? Dia di luar aja begitu. Dan akhirnya dia minta berperang. Dan dia betul-betul berperang, ditempatkan di tempat yang paling depan. Mati dia. Jadi sekarang bebas dong Daud. Iya. Diambillah Batsheba menjadi istrinya. Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang berani negur kan? Mungkin penggawa-penggawa terdekatnya tahu, cuma gak ada yang berani negur. Sampai Nabi Nathan menegur. Tapi selama Daud belum mengaku dosanya, saudara pikir Daud merasa tenang hidupnya? Tidak. Baca tadi pasal 32 ayat yang keempat. Ketiga ya. Ayat 3. Ada tenang, rasa tenang? Enggak. Enggak ada. Selama aku berdiam diri, apa maksudnya berdiam diri tadi? Selama aku menyembunyikan. Ada yang disembunyikan. Tulang-tulangku menjadi lesu. Daud merasa bersalah. Ditekan oleh Tuhan. Seperti tanah yang kering, gersang. Doa. Gak ada damai sejahtera. Berdoa. Tuhan terasa jauh. Tuhan gak bicara. Gak pernah lagi waktu nyanyi sampai meneteskan air mata. Ketika menyembah Tuhan tidak pernah hatinya terangkat lagi kepada Tuhan. Kering. Kering Bapak Ibu. Ke gereja hampa. Berdoa kering. Nyembah Tuhan gak ada rasa apa-apa. Saya tadi waktu menyembah Tuhan saja hati saya udah mulai terangkat. Dari mulai pre-service. Udah ngangkat hati saya. Cuman begitu ngangkat saya turun. Benar. Terangkat tuh maksudnya ingin menyembah Tuhan, ingin mengucapkan kata-kata pujian, pengagungan yang lepas gitu loh. Maka kalau saya bahasa roh kadang kenceng banget. Lega. Nggak ada yang kutahan. Happy gitu loh. Bisa memberikan pujian untuk Tuhan. Tapi kutahan. Naik gitu. Dari pre-service. Kalau saudara mengikuti pre-service dan hati saudara terbuka pasti berasa. Dan waktu menyembah, memuji. Rasa ada sukacita Tuhan mengalir di tengah-tengah kita. Saudara rasa gak? Kalau saudara sampai gak rasa. Salah satunya coba cross check. Jangan-jangan ada dosa tersembunyi yang belum diakui saudara. Sehingga kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Nggak ada sukacita melayani. Waduh besok minggu. Dulu saya kalau besok minggu pelayanan tuh sukacita banget loh. Begitu gak sih Bu Dina? Besok aku melayani. Bukan mau tampil, bukan. Pakai baju apa ya? Bukan gitu. Senang gitu melayani. Senang. Besok ada pertemuan doa. Walaupun kita gak pimpin doa. Seneng banget. Makanya dulu waktu saya baru pertama kali bertobat. Kemanapun ada KKR. Datang saudara. Kenapa? Seneng gitu loh. Happy kalau ikut KKR itu ada sukacita yang mengalir. Damai sejahtera dari Tuhan yang mengalir gitu. Seneng aku. Bahagia banget. Jadi kalau sudah Sabtu terus Minggu. Saya ke gereja Minggu tuh. Dalam kerinduan yang amat sangat. Begitu selesai gereja, dulu gerejanya sore saya. Selesai gereja, saya udah kangen pengen ketemu Minggu lagi. Saudara pernah ngalamin begitu gak? Pernah ya Pak? Yang ngangguk-ngangguk bingung. Kayak apa itu? Saya berdoa saudara ngalamin. Jadi Minggu sore saudara sudah kepengen Minggu lagi. Gitu. Ginilah gambarannya. Dulu pernah pacaran. Waktu kunjung pacar hari Sabtu, terus pulang tengah malam karena bapak di rumah, ayahnya sudah gitu kan. Nah saudara nggak pulang-pulang, tambah lama tambah kenceng, gitu kan. Akhirnya bapak lo udah batuk-batuk, takutnya TBC-an gue pulang ya. Nah saudara, begitu saudara keluar dari rumah itu lewatin komplek, saudara lihat genteng rumahnya, udah pengen ketemu lagi kan? Aduh, pulang dah. Tapi pengen Sabtu lagi gak sih?
Enggak, berarti punya cem-ceman yang lain. Kalau enggak berarti punya cem-ceman yang lain. Kalau enggak berarti pasti kepengen Sabtu lagi, kepengen wakuncar lagi. Waktu kunjung pacar hari Sabtu tuh kepengen lagi. Nah, mirip begitu. Lagi jatuh cintanya kepada Tuhan tuh begitu pengen Minggu lagi. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Raja Daud itu tidak mengalami sukacita. Hatinya hampa, kering. Sampai akhirnya Daud, kita baca tadi, Daud mengakuinya dengan jujur kepada Tuhan. Dan setelah Daud mengakui dengan jujur, jadi ditegur oleh Nabi Nathan, barulah Daud mengaku dengan jujur. Ya Bapak, aku berbuat salah. Daud mengaku dosanya dari kata nasata. Begitu Daud mengaku dosanya, nasata, yang artinya adalah Tuhan mengangkat beban hidupnya. Begitu Daud mengakui dosanya, Tuhan segera mengampuninya. Ada kelegaan, ada pemulihan dalam jiwa Daud. Seperti tanah yang kering kemudian ada hujan yang membasahi tanah hati Daud. Daud kembali bisa memberikan pujian bagi Tuhan. Dan kembali dia menciptakan syair-syair pujian bagi Tuhan. Mengalir begitu saja. Kalau kering air gak bisa mengalir. Tetapi begitu dibasahi oleh aliran sungai Tuhan. Kembali Daud menjadi penyair yang luar biasa. Jadi yang pertama dilakukan Daud mengakui dosa. Tidak menyembunyikan kesalahannya. Dia berseru kepada Tuhan, lakukan ini. Maka beban dosa saudara akan diangkat. Tuhan memberikan saudara sukacita. Beban dosa yang diangkat dari pundak saudara akan melegakan hidup saudara. Akui segala dosa di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. amin. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apapun Bapak Ibu, dosa-dosa tersembunyi yang orang gak tahu. Istri kita gak tahu. Suami kita gak tahu. Selesaikan. Kemarin di Bangkalan ada orang yang membunuh istri dan selingkuhannya. Selama ini kan gak ada yang tahu, disembunyikan. Sampai akhirnya dibunuh itu dua-duanya. Ya di Bangkalan ya, lagi heboh kan ya. Madura ya? Madura. Ngeri loh Bapak Ibu. Jangan ada yang disembunyikan. Suaminya berkata sudah 25 tahun menikah. Mungkin sudah tahun lama dia simpen. Dan sampai akhirnya udah gak tahan, dibunuh Bapak Ibu. Dibunuh, ini bukan pembunuh dia. Bapak Ibu karena itu tidak ada dosa terlalu berat yang gak bisa diselesaikan. Tidak ada dosa yang terlalu beku yang tidak bisa dicairkan. Tidak ada dosa yang terlalu kotor yang tidak dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Akui dosa kita. Akui. Dan berbahagia pasti hati kita. Jika dosa kita diampuni. Baca ayat 1 Mazmur 32. Berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Amin. Dosa yang tersembunyi dalam hati saudara bisa berupa kepahitan, dendam, ada kebohongan kecil yang saudara tidak akui. Ada iri hati yang saudara simpan. Ada pikiran najis dan fantasi yang tidak dijaga. Itu dosa tersembunyi. Ada kesombongan yang saudara simpan. Jika itu tidak diakui, membahayakan hubungan saudara dengan Tuhan. Yang terakhir mungkin perselingkuhan. Sudah saya sebutkan tadi, apakah itu TTM. Sekarang ini bukan TTM namanya, FWB. Friend with benefit. Sekarang zamannya begitu.
Yang penting kita saling menguntungkan. Jadi yang di Bangkalan itu FWB, Friend with Benefit, dengan anak muda. Ya saling menguntungkan. Itu dosa yang tersembunyi. Jadi dosa yang tersembunyi seperti penyakit dalam yang tidak terlihat. Tapi jika tidak diakui akan menghancurkan. Coba izinkan Roh Kudus berbicara kepada diri kita. Adakah yang sedang kamu sembunyikan dari Tuhan? Ini untuk anak-anak muda nih. Adakah yang sedang kamu sembunyikan dari Tuhan? Sudah berapa lama kamu membiarkan hatimu kering? Anak-anak muda. Tanya. Biarlah pertanyaan ini seperti Tuhan yang bertanya. Untuk anak-anak muda. Apa yang kamu sembunyikan dari Tuhan? Mamamu gak tahu. Tapi ada yang kamu sembunyikan. Berapa lama kamu membiarkan hal itu di dalam hatimu? Dan mengapa engkau biarkan kering hatimu? Misalnya ada seorang anak muda yang jalan ke pegunungan. Di punggungnya ada ransel yang besar. Lambat laun dia merasa kelelahan. Kenapa? Dia gak bisa lagi mengangkat ransel itu. Nafasnya sesak. Dia terus berjalan. Pura-pura tidak ada masalah. Padahal ranselnya sudah sangat berat. Kenapa? Kok ranselnya begitu berat? Karena begini. Dalam perjalanan ke pegunungan itu, setiap dia bikin salah, dia ambil batu, dia masukin ke ranselnya. Setiap dia bikin sesuatu yang salah, mungkin kata-katanya, dia ambil batu, dia masukin ransel. Dalam perjalanan dia mengutuki orang, dia ambil ranselnya, dia ambil batu, dia masukkan ke ranselnya. Dan terus menerus ketika dia berbuat salah, dia lakukan itu. Sampai ranselnya terasa berat. Sampai dia gak bisa berjalan. Dan ketemu dengan seseorang, dan orang itu berkata, "Mas, kamu tuh kelihatan lelah banget. Lepaskanlah ransel itu, lepaskan beban itu." Gak mau, dia bilang. Dia malu. Dia terus membawa ransel itu. Lalu orang itu mengajaknya berbicara. Kalau kamu seperti itu terus, kamu tidak melepaskan ranselmu, kamu tidak bisa berjalan dengan baik. Lepaskan satu persatu batu yang ada di ranselmu itu. Gak bisa, bisa. Tidak ada satu batu yang tidak bisa dilepaskan. Kamu harus membukanya dan membuang batu-batu itu. Saudara, mari jika ada dosa-dosa tersembunyi seperti batu-batu yang ada di ransel itu, buang satu-satu. Buang satu-satu. Supaya saudara bebas. Merdeka. Jangan malu untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Demikian juga ketika Daud, dia mengaku di hadapan Tuhan. Dia seorang raja. Berat memang, tapi dia akui hal itu. Dia buang batu-batu itu. Sekarang saudara lepaskan batu-batu itu. Jangan biarkan menjadi pangkalan setan. Sekarang kita berdiri bersama di hadapan Tuhan. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Biarlah masing-masing kita menutup mata. Kalau hari ini di antara saudara ada yang merasa ada dosa yang masih saudara simpan, ada beban, ada rasa bersalah yang belum dilepaskan, minta Tuhan tolong. Di hadapan Tuhan akui setiap kesalahanmu. Saya mengundang saudara dengan hati yang lembut. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja. Tidak usah lihat kiri, tidak usah lihat kanan. Engkau punya urusan dengan Tuhan.
Saudara mungkin sudah terasa capek. Capek dengan hidup ini. Engkau merasa kekeringan, hampa dalam hidupmu. Ini semuanya karena ada dosa tersembunyi. Tuhan tidak menunggu engkau sempurna. Tuhan minta engkau jujur. Akui, serahkan semua bebanmu kepada Tuhan. Jangan gengsi seperti Saul. Akhirnya mati secara tidak terhormat karena gengsi dan keras hati. Jadilah seperti Daud, berani jujur, dan akhirnya dia menemukan kelegaan sejati. Saudara, dosa yang dipendam adalah beban yang akan semakin bertambah dalam hidupmu. Sekarang jangan pura-pura kuat. Saudara akan makin terasa berat hidupmu. Tuhan tahu keadaanmu. Tuhan tahu dosa terdalam dalam hidupmu. Dan saat ini jikalau Tuhan menekan engkau, dan engkau sungguh merasakan beratnya hidup, engkau merasakan kekeringan dalam jiwamu. Jika ada dosa yang tersembunyi, rasa kekeringan, rasa jauh dari Tuhan, rasa takut itu berasal dari Tuhan. Sekarang Tuhan mau mengangkat beban itu dari pundakmu. Karena di dalam Kristus ada pengampunan, ada kelegaan. Dan Tuhan akan menjamah hidupmu dan membantumu mengangkat semua beban-beban yang ada dalam ransel hidupmu. Dan mengangkatnya, membantu mengangkatnya dan melepaskannya. Saudara akan pulang dengan berbahagia. Sehingga saudara berkata, berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni, yang dosanya ditutupi. Jadilah orang yang berbahagia. Haleluya. Kalau hari ini hari terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Izinkan Roh Kudus bekerja. Buka hati. Ada sesuatu yang Jangan ada yang mempertahankan, termasuk dosa-dosa tersembunyi lagi yang masih ku nantikan. Kalau hari ini hari terakhirku, saya tidak tahu apa kita dihormati Tuhan mestinya atau kita hidup dikutuk bersih Tuhan. di matamu. Mestinya kita bersih di hadapan Tuhan. Pekerjaan Bapa harus ku tunaikan. Tuhan sedang bekerja dalam batinmu. Sedia menghadap, Izinkan bekerja, memulihkan engkau saat ini. Tolong aku. tolong aku. Haleluya. Hidup tidak bercacat celah. Sampaikan kepada Bapa dengan jujur. Tolong aku Untuk berkenan kepada Bapa. berkenan Haleluya. di hadapan Haleluya. Bapa. Hanya ini. Hanya ini satu-satunya Glory bagi Tuhan Yesus. tujuan hidupku. Bapa jamah setiap hati yang terangkat kepadamu ya Bapa. Bersiapkan diri Aku memohon di dalam nama menjadi Tuhan Yesus. mempelai Setiap hati yang hancur, kerajaanmu. yang bersedia dipulihkan, katakan, tolong aku, Bapa. Tolong aku hidup tidak bercacat Bercerita kepada celah. Tuhan, Bapa, tolong. Tolong aku Jamah kekasih-kekasihmu ini. berkenan Pulihkan ya Bapa. di hadapan Bapa.
menjadi pembelai di kerajaanmu. Persiapkan diri menjadi mempelai di kerajaan Tuhan. Persiapkan diri menjadi pembelai di kerajaanmu. Akui dosa-dosa tersembunyi di hadapan Elohim Yahweh Bapa di surga. Jangan membodohi Tuhan. Saudara pikir Tuhan tidak tahu. Itu sebabnya engkau terasa berat hidupmu, hampa hidupmu. Tapi itu cara Tuhan membawamu pulang. Semua yang kau kerjakan tidak berhasil. Itu cara Tuhan membawa engkau pulang. Biarlah Tuhan menyelamatkan hidup saudara. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Akui, selesaikan hari ini. Jangan ada yang disimpan. Jangan pura-pura. Jangan pura-pura. Saudara akan makin sulit. Saudara akan makin menderita. Selesaikan. Bersyukur Tuhan masih tegur. Kalau Tuhan sudah tidak tegur, berarti Tuhan sudah tidak peduli. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Bekerjalah terus dalam hidup kami. Bagi kekasih-kekasih Tuhan yang mengakui dosa-dosa tersembunyi di hadapan Bapa, pasangan hidupnya tidak tahu, orang tuanya tidak tahu, mamanya tidak tahu. Kalau ada aktivis yang menyembunyikan dosa, pendetamu tidak tahu, tapi Tuhanmu tahu. Dan kalau kau merasa tidak pantas, saat ini pulihkan hidupmu. Tuhan membawamu pulang. Tuhan mau memulihkan keadaan. Kiranya berkat Tuhan mengalir atas saudara. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu dan patrikan di hati kami. Roh Kudus berbicara lebih lagi. Ubahkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan.